Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG PAI. Perkenalkan, nama saya Novita Cahaya Umami SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD2 Jatiwetan Kudus. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah haji. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran mulai, Bu Novi presensi dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Selanjutnya, Bu Novi ingin memeriksa kerapian dulu dan kebersihan. Silakan berdiri. Barangkali ada ikat pinggang atau baju yang belum dimasukkan rapi, dimasukkan dulu. Sudah rapi? Ya. Kemudian silakan lihat bawahnya ya, kalau ada sampah kanan kirinya minta tolong dipungut terlebih dahulu. Tidak ada, aman ya. Nah, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin Mas Daril. Dilanjutkan pembiasaan pembacaan sholat. Untuk menambah semangat pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita tepuk konsentrasi bersama ya. Tepuk konsentrasi. Silakan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Ya. Minggu yang lalu anak-anak masih ingat belajar tentang apa ya? Haji itu rukun Islam yang keberapa? 5. Ada yang tahu haji itu apa, Mas Fatan? Haji adalah mengerjakan ibadah di Baitullah atau Ka'bah di waktu yang telah ditentukan serta dilakukan secara tertib. Ya, bagus. Terima kasih, Mas Fatan. Kemudian dalil perintah haji terdapat di Quran surat apa? Ayat berapa? Kemudian untuk syarat wajib haji apa saja? Beragama Islam, boleh, berakal, mampu. Ya, yang dimaksud mampu itu apa? Kemarin mampu secara fisiknya, kemudian hartanya, betul. Nah, untuk hari ini ya kita melanjutkan pelajaran tentang rukun haji dan bagaimana perjalanan selama melakukan kegiatan haji. Coba anak-anak kita tanamkan sejak dini ya. Harus memiliki cita-cita. Bagaimana Mbak Nada? Haji adalah impian setiap. Ya, mulai dari sekarang tanamkan dalam hati kalian agar suatu hari nanti itu memiliki kesempatan, memiliki cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan cara apa? Dengan cara ya menabung, kemudian berdoa ya. Apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetanggamu yang melaksanakan ibadah haji? Nah, terus bagaimana perasaan kalian ketika melihat saudaranya berangkat?
Nah, pengen haji, ya betul. Nomor 3, apakah kalian juga ingin ke sana? Iya. Kenapa kok kepengen ke sana? Benar Ka'bah. Kemudian melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan apa nantinya? Pahala, ya betul. Apakah kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti diharapkan siswa bisa membuat miniatur peta perjalanan haji dengan benar. Nanti anak-anak membuat proyek, membuat seperti ini ya, miniatur kegiatan selama ibadah haji. Yang kedua, menjelaskan alur perjalanan haji dengan benar. Jadi anak bisa tahu tahapan-tahapan kegiatan haji, apa saja, seperti itu. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian rukun haji dengan benar. Yang harus dilakukan selama haji itu apa saja, yang tidak boleh ditinggalkan selama haji itu apa saja, seperti itu. Yang terakhir, menjelaskan hikmah ibadah haji dengan benar. Bu Novi akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dulu ya. Kelompok sebelah sini Bu Novi sebut sebagai kelompok Laskar Haji. Ya. Yang sebelah sana Sahabat Baitullah. Dan yang terakhir Jamaah Mabrur. Ya. Terus selanjutnya Bu Novi akan menayangkan sebuah video ya, karena kita akan jalan-jalan secara virtual, melihat gambaran ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji itu kegiatannya apa saja, urutannya apa saja. Nah, yang pertama ini adalah memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan. Adapun batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Misalnya bagi jemaah haji Indonesia yang berangkat dalam gelombang pertama, ini akan sampai di Madinah. Sehingga tempat mikot mereka terletak di Bir Ali atau Zulhulaifah. Selanjutnya yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan wukuf ini dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Pada pelaksanaan wukuf ini terdapat beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Seperti mengerjakan sholat fardu dengan cara qasar dan jamak di awal waktu, mendengarkan khotbah wukuf, memperbanyak doa dan zikir serta membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menginap atau mabit di Musdalifah. Nah, Musdalifah ini merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan juga Mina. Di Musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Di antaranya adalah membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, dan juga mencari kerikil sebanyak 7, 49, dan juga 70 butir. Selanjutnya yang keempat adalah melontar jumroh Aqabah yang dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Nah, jumroh Aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Aqabah di Mina. Yang kita lihat sedang melempar jumroh. Dan selanjutnya yang kelima ini adalah tahallul, yaitu melepaskan diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai. Bagaimana setelah melihat tayangan video, sudah ada gambaran ya? Ya, coba Bu Novi tanya. Ketika wukuf di Arafah itu pada tanggal berapa? Ya, coba anak-anak lihat jamnya, arah jarum jamnya itu jalannya kemana aja? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Nah, kalau kalian melaksanakan ibadah tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kemana? Ke kiri. Sebanyak 7 kali. Patokannya itu ada di batu Hajar Aswad. Anak-anak melihat materi terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah tahu kan pengertian haji? Ya, kita skip dulu. Syarat wajib hajinya sudah tahu? Ya, kemudian rukun dan wajib hajinya. Kalau rukunnya itu ini, ada berapa? Ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Tertib ada berapa kegiatan? 6 ya. Kemudian untuk wajib hajinya, ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, meninggalkan larangan haji, dan tawaf wada. Ya. Coba anak-anak kelihatan tulisannya? Ya, coba dibaca bersama. Rukun dan wajib haji adalah bagian penting yang harus dilaksanakan
Ya, benar. Kalau melakukan ibadah haji, kok ada salah satu yang terlewatkan, maka hajinya harus diulang lagi, tidak sah. Nah, selanjutnya ini hikmah haji. Hikmah yang bisa didapatkan ketika kita semua besok ya, insya Allah kalau bisa diberi kesempatan naik haji ya. Hikmahnya nomor 1, coba dibaca bersama. Ya. Betul. Nah, itu beberapa hikmah ibadah haji ya. Sebetulnya itu ada banyak sekali dah. Cuman kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Kemudian dosa-dosa kita dihapuskan. Terlebih lagi besok kalau ibadahnya kita itu benar-benar sempurna, benar-benar diterima oleh Allah, maka besok ya ketika di akhirat balasannya mendapat pahala dan surga. Ya. Nah, sekarang Bu Nabi mau tanya aja. Anak-anak tahu nggak perbedaan haji dan umroh? Mbak Rina. Ya. Betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Rina. Betul Mbak Rina. Nah, ini ya bisa dilihat perbedaan antara umroh dan haji itu terdapat pada pelaksanaan waktunya. Kalau ibadah haji itu biasanya dilaksanakan pada bulan, kelihatan ini bulan apa? Dzulhijjah. Ya, puncaknya ini. Maka saat ini, bulan ini itu sudah ada ya, sudah banyak persiapan akan melaksanakan ibadah haji. Nah, sedangkan umrah apa? Silakan dibaca bersama. Ya. Ya. Sedangkan rukun umrah. Ya. Selain pelaksanaan waktunya yang berbeda, ada lagi yang berbeda cah, rukunnya. Kalau rukun haji tadi ada berapa? 6. Tapi kalau umrah itu lebih sedikit. Yaitu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Tertib itu harus urut. Tidak boleh kok cukur rambut dulu, baru nanti keliling Ka'bah, tawaf, baru nanti lari-lari kecil, sa'i, ya nggak boleh, harus urut dulu. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sudah bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini selama haji dimulai dari kegiatan ihram, haji tidak boleh melakukan hal-hal berikut. Nomor 1 apa? Nomor 2 dibaca. Ya, nomor 3. Ya, selanjutnya nomor 4. Ya, terus. Ya, selanjutnya. Kemudian. Terus. Ya, tidak boleh melaksanakan kegiatan nikah. Untuk selanjutnya, anak-anak saya beri tugas untuk membuat apa ya, diorama atau miniatur perjalanan ibadah haji. Nanti masing-masing kelompok akan saya beri ini satu-satu ya. Kemudian setiap kelompok nanti juga akan mendapatkan LKPD yang soalnya berbeda-beda. Anak-anak sudah bawa gunting dan lemnya? Nomor 1 ya. Bentar. 1, 2, 3, 4. Dibagi-bagi ya biar cepat. Nih kelompok 2. Ini nanti nggak usah digunting, nempel ya. Dibagi-bagi biar cepat. Ya. Bentar. Ini diisi dulu nama kelompok, digunting ya. Nanti yang digunting yang rapi, yang ini jangan digunting karena buat menempel. Dibagi-bagi biar cepat ya.
kayak gini. Selanjutnya akan dipresentasikan dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Apa soalnya? Tujuan yang ingin kalian capai dari proyek ini Ya, jawabannya. membuat proyek miniatur haji. Ini dapat membantu memahami proses haji seperti tawaf, sa'i, dan melempar jumroh, serta mengenal Ka'bah dan tempat-tempat penting lainnya di Mekah. Ya. Apa saja alur rukun haji? Ya. Juga setelah kita dari yang pertama dulu, mulai dari apa? Kegiatan? Ihram itu apa? Sebelum jamaah haji memasuki kota Makkah, maka mereka harus berniat untuk melakukan haji. Kegiatan niat dalam ibadah haji ini disebut ihram. Ketika ihram, jamaah haji akan mengenakan pakaian serba putih, dan para laki-laki harus mengenakan baju putih yang tidak dijahit. Ya, selanjutnya kemana? Tawaf Tawaf. dengan cara berjalan mengelilingi bangunan Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, coba diperagakan. Muter. Muternya dari mana? Dari Dari sini. Ya, sini dulu. Para jamaah haji Sebentar Mbak Karin. Ini Kiri. kan asalnya di sini. Kemudian muternya ke kiri, Wan. Dari. Nah, muter lagi. Gitu ya. Lagi. Coba. Nah, seperti itu. Sudah? Lanjut Mbak Karin. Selanjutnya. Para jamaah haji akan berjalan memutar berlawan arah jarum Ya, sudah. sa'i. Lanjut. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang dilaksanakan dengan cara berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Pura-puranya ini Safa ke Marwah. Lari-lari kecil berapa kali? Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Ya, betul. Lari-lari ini Bisa kita tadi dari Bukit Safa ke Marwah itu ya. lari Lanjutkan Mbak Karin. seriuan. Setelah sa'i, para jamaah haji akan memasuki kawasan Mina dan bermalam di sana. Oh, selanjutnya. Lanjut. Wukuf di Padang Arafah. Untuk di Padang Arafah. Kita pada Wukuf dilakukan ini ya. Sini. Wukuf dilakukan dengan cara berdiam diri di suatu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Para jamaah haji akan menghabiskan waktu pada saat wukuf dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya, selanjutnya. Jalannya ini ya. Bermalam di Muzdalifah. Jamaah haji akan menginap di Muzdalifah setelah wukuf. Disinilah para jamaah beristirahat serta mengumpulkan batu untuk melempar jumrah. Melempar 7 buah batu ke arah sebuah pilar. Kegiatan ini melambangkan para jamaah haji yang berusaha menghalau iblis dengan cara melemparinya batu. Tahallul adalah rukun haji yang dilakukan dengan cara mencukur rambut setelah melaksanakan sa'i. Jamaah haji wanita dianjurkan untuk mencukur ujung rambutnya sepanjang 1 jari. Ya. Sementara untuk lelaki dianjurkan untuk mencukur seluruh rambutnya. Ya. Tawaf presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
menjelaskan perbedaan rukun haji dan rukun umrah. Perbedaan utama haji dan umrah terletak pada rukunnya, yaitu wukuf di Arafah. Umrah hanya memiliki 4 rukun, niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan haji memiliki 6 rukun, niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut, ditambah tertib. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba ya. Tadi kan ibadah umroh hanya memiliki berapa rukun? Sudah digerakkan. Ini ibadah umroh ya. Hanya ihram mana ihram? Ini kemudian tawaf. Sambil baca talbiyah, baik salah sari kala baik seperti itu ya. Nah, sampai 7 kali. Setelah tawaf kemudian apa lagi? Sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah. Terus kemudian memotong rambut. Ihram, tawaf, sa'i, kemudian lanjut cukur rambut. Ya, di situ ya. Nah, itu yang membedakan antara rukun haji dan rukun umroh. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, cukup Kak. Silakan. Dari kelompok lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari urutan proyek miniatur haji yang telah dibuat, jika ada salah satu rukun yang tertinggal, apa yang harus dilakukan jemaah haji? Jika rukun haji ada yang tertinggal, maka ibadah haji tersebut menjadi tidak sah. Rukun haji adalah bagian inti ibadah haji yang tidak dapat digantikan dengan denda jika ditinggalkan. Jika rukun haji tertinggal, maka jemaah harus mengulang haji tersebut dari awal. Rukun haji adalah bagian inti ibadah haji yang mutlak, harus dilaksanakan dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda jika ditinggalkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 1. Misalnya ada orang yang sedang haji, tiba-tiba meninggal, bagaimana dengan hajinya? Jika ada orang haji kemudian meninggal, maka hajinya gugur dan dia tetap mendapatkan pahala. Ya, bagaimana? Kelompok 1 untuk jawab. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Cukup? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Nah, bagaimana tadi setelah kalian membuat apa ya? Proyek seru apa tidak? Seru. Menyenangkan apa tidak? Iya. Kalian jadi mudah paham apa tidak? Mudah banget. Alhamdulillah. Nanti akan ada game online ya. Untuk cara bermainnya, jika soalnya itu jawabnya B, B-nya yang diputar, jadi ada di posisinya ada di atas. Itu C, kalau jawabnya C, C-nya yang di atas. Jangan mudah seperti ini, nanti kalau mengganggu dashboardnya tidak terdeteksi. C gimana tuh? Jadi begini. Kalau D ya berarti begini. Usahakan jangan menutupi dashboard. Bisa dibagi ya. Ya. Nah, urut Anda. Nomor 1, 2, 3, 4, ini sampai 5, 6, 7. Oh ini 8. Iya. Nah, terus diangkat terus, steril, dipegang yang bagus. Nah, baru kedetak. Ya, terus. Ya, bon. Sudah tertulis ya, ditulis namanya, kemudian ditulis jawabannya pada kolom yang sudah disediakan. Jelas ya? Ya.
Terima kasih untuk videonya. Untuk selanjutnya ini ada game lagi ya. Ini ada beberapa rukun haji tapi masih acak. Jadi nanti anak-anak tugasnya memberikan nomornya ya. Yang ini nomor berapa, ini nomor berapa. Siap? Siap. Coba ada yang berani maju? Ya, Mas Faru dulu. Kita cek jawabannya ya. Nomor 1 Imam betul? Betul. Oh, yang kedua? Betul. Oh, nomor 3? Salah. Jawabnya apa? Betul. Betul. Jawabnya apa? Sawah. Seharusnya sawah. Ada yang mau betul kan? Saya. Tiga. Aku nih. Awan itu belum bisa. Awan. Terus? Ada yang mau betul lagi? Terima kasih. Terakhir 6 tertib. Nyanyi dulu. Anak-anak sudah pernah mendengar lagu Aku Mau Kemana? Coba ya, nyanyi yang kompak ya. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Kita simpulkan, coba rukun haji tadi ada berapa? Nah, mulai dari bagaimana jika ada salah satu rukun yang tertinggal? Hajinya tidak sah. Harus hikmahnya dari tadi mendapat apa? Hikmahnya apa? Menguatkan iman, mendapat kolam diri, betul. Apa lagi? Pembersihan bisa. Kemudian bisa dipahami ya? Iya. Untuk minggu depan kita akan belajar ibadah kurban. Jadi anak-anak nanti belajar dulu di rumah, gitu ya? Ya. Sekarang pembelajaran dari ini kita